أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا إلى يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمد رسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد منهم الأرض ذهب ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin pada salat Jumat yang berbahagia, di saat kita sedang duduk beriktikaf dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pola pikir kita yang tertuju hanya kepada Allah. Di saat kita duduk di tempat yang suci karena kita berharap hidup ini selalu suci di hadapan Allah, kita
kita duduk di tempat yang mulia karena harapan kita Allah memuliakan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Maka tepatlah Khatib mengajak menghimbau pada kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah hingga akhir hayat. Kiranya Allah hantarkan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Saudara-saudara kaum muslimin pada salat Jumat yang berbahagia, ada sebuah kisah yang sangat heroik atau yang sangat menakjubkan, mengagetkan di kalangan sahabat ketika itu. Satu ketika Nabi bersabda di depan sahabat-sahabatnya, kata Nabi, wahai sahabatku, di antara kalian nanti di akhirat ada yang gerahamnya melebihi besarnya gunung Uhud. Itu apa yang dikatakan oleh Rasul. Semuanya sahabat menerka-nerka, menyangka-nyangka, jangan-jangan apa yang digambarkan oleh Nabi tertimpa kepada dirinya. Masing-masing berdoa agar ucapan Rasul tidak terbukti oleh mereka para sahabat. Mereka cemas, mereka takut karena yakin sebab apa yang dikatakan oleh Rasul pasti itu terbukti. Saudara-saudara muslimin, tidak lama Rasul berkata, terjadilah sebuah peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang menyakitkan bagi umat muslim, kekalahan telak yang dimiliki. Dari 37 peperangan, hanya satu peperangan yang dikalahkan, yang mengalami kekalahan yang telak bagi umat muslim. Para hafid, para penghafal Al-Quran, hampir 70 lebih mati dalam medan pertempuran. Hanya tersisa 2 orang yang bernama Abu Hurairah dan Ufuwah Ar-Rajal bin Ufuwah. Saudara-saudara kaum muslimin, setelah peperangan itu telah berlalu, maka cemaslah hati Abu Hurairah. Khawatir apa yang dikatakan oleh Rasul selalu terngiang-ngiang dalam telinganya. Jangan-jangan aku yang terkena apa yang dikatakan oleh Rasul. Salah satu di antara geraham sahabat ada yang besarnya seperti gunung Uhud. Tak lama Rasul pun wafat. Tampuk kepemimpinan kekhalifahan turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah-tengah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, terpaan menimpa, ujian menimpa, kegoncangan politik menimpa. Terutama adalah ada seseorang yang mengaku-ngaku Nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab.
seorang pendusta, seorang ahli penyair. Bahkan dia pernah menandingi kalam-kalam Allah. Dia menandingi Al-Quran sampai dia mencoba untuk menyamakan surat Al-Fil. Dia katakan untuk memanipulasi Al-Quran, dia buat surat Al-Fil dengan isinya adalah Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhammun wabil, wa khutun tawil. Demikian ungkapan Musailamah al-Kadzab yang mencoba untuk mengelabui umat muslim dengan menyamakan Al-Quran dengan karangan dia sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, begitu gencarnya Musailamah al-Kadzab dalam dakwahnya, mereka banyak merekrut orang-orang yang berada di sekitarnya. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq pun ketika itu kewalahan, karena begitu banyak orang-orang yang mengikuti penganut dari Musailamah al-Kadzab. Ada seorang sahabat Nabi, penghafal Al-Quran, ahli berdakwah, hebat dalam strategi dan politik berdakwah, yang bernama Ar-Rajal bin Ukhuwah. Dia mengajukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, izinkan saya untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab, memberikan pelajaran dan pengajaran kepadanya agar tidak menjadi murtad dan untuk mengembalikan keyakinan kepada yang sebenarnya. Musailamah al-Kadzab dan pengikut-pengikutnya. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ketika itu, karena dia yakin bahwa Ar-Rajal bin Ukhuwah adalah seorang hafiz, seorang penghafal Al-Quran, orang yang mendapatkan kepercayaan pada masa Nabi untuk menyampaikan dakwahnya. Maka dari data-data itu Abu Bakar As-Siddiq mengiyakan, menyetujui atas dakwah yang akan disampaikan oleh Ar-Rajal bin Ukhuwah. Pergilah beliau mendatangi Musailamah al-Kadzab. Setibanya di tempat Musailamah al-Kadzab, Ar-Rajal bin Ukhuwah terbengong, berbisu seribu bahasa. Dia melihat pengikut-pengikut Musailamah al-Kadzab begitu fanatik, begitu empati terhadap pemimpinnya, begitu taat apa yang dikatakan oleh pemimpinnya Musailamah al-Kadzab. Maka mulailah bergoyang hati Ar-Rajal bin Ukhuwah. Ditambah lagi keberadaan Ar-Rajal bin Ukhuwah diketahui oleh Musailamah al-Kadzab, sehingga Ar-Rajal bin Ukhuwah dipanggil, diajak berdialog, dan dialog antara Ar-Rajal bin Ukhuwah dengan Musailamah al-Kadzab. Ar-Rajal bin Ukhuwah terdiam seribu bahasa dengan alasan-alasan yang menurut mereka itu masuk akal. Tak lama kemudian Musailamah al-Kadzab pun memberikan tawaran yang sangat luar biasa, dengan tawaran harta,
dengan tawaran jabatan, sehingga Ar-Rajal bin Ufwah pun tergoda dengan tawaran itu, dan akhirnya Ar-Rajal bin Ufwah tidak lagi menyerang, tidak lagi mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab dan umatnya, namun Ar-Rajal bin Ufwah malah terlibat menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Saudara-saudara kaum muslimin, terdengarlah berita itu oleh Abu Hurairah. Satu saat Abu Hurairah berpikir, mungkin ini yang digambarkan oleh Rasul, salah satu sahabat aku nanti di akhirat ada yang tersiksa dan gerahamnya melebihi besarnya gunung Uhud. Pertempuran pun terjadi antara kelompok Abu Bakar Siddiq, kelompok umat Islam, dan kelompok Musailamah al-Kadzdzab, dengan dua kubu yang saling memiliki kekuatan. Kelompok Muslim yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq kuat, dan kelompok Musailamah al-Kadzdzab pun kuat. Namun Allah berpihak kepada kelompok Abu Bakar Siddiq. Terjadilah pertempuran, dan orang yang pertama kali yang meninggal adalah Ar-Rajal bin Ufwah. Dia dibunuh dalam peperangan itu, dan matilah Ar-Rajal bin Ufwah dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah yang sangat luar biasa, sehingga Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Imran, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang kufur setelah mereka beriman, summa zdadu kufra, lalu bertambah-tambah kufur, dan tuqbala taubatuhum, maka taubatnya selama-lamanya tidak akan diterima. Ulaika hudzalimun, mereka termasuk orang-orang zalim. Lalu ayat yang kedua diperkuat lagi oleh Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, la yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa la muftadari, tidak akan diterima taubatnya andai pun diganti dengan emas seisi bumi ini, walau muftadari, dan melebihi daripada bumi ini. Mulai kalau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, wa malam min nasir, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, sebuah kisah yang memberikan pelajaran pada kita, yakni adalah dari kisah itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa manusia ada yang awal hidupnya dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Ada orang yang hidupnya berawal muslim tetapi akhir hidupnya dalam keadaan kafir. Ada orang yang awal hidupnya dalam keadaan kafir tapi mati dalam keadaan muslim, dan ada orang yang hidupnya kafir dan matinya pun dalam keadaan kafir. Yang kedua, selama dunia ini masih berjalan, selama matahari terbit dari sebelah timur, selama bulan masih ada, tantangan akidah tak berjalan. Terus orang-orang yang mengaku menjadi nabi, tidak mustahil ke depan banyak bermunculan sebagai orang yang turut serta meramaikan penyesatan yang disampaikan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dan yang ketiga adalah hidup ini diuji kita, diuji dengan harta,
diuji dengan tahta dan diuji dengan syahwat. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik. Demikian kisah ini moga-moga menjadikan sebuah pelajaran dan nasihat bagi kita sekalian agar kita terus mempertahankan iman Islam kita dengan diperkuat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara iman dan Islam kita. Allah perkuat iman dan takwa kita agar kita meninggal dalam keadaan iman dan takwa dan menjadi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبع الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا يا الله كما نتابع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أموالنا وسلم جيراننا. اللهم سلمنا وإخواننا من المسلمين خاصة في فلسطين. اللهم سلمنا وسلم إخواننا من المسلمين خاصة في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا